Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan jadi pelajaran bagi kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan berkati semua yang ada Tuhan, dan juga Tuhan sertai Tuhan bagi teman-teman, adik-adik yang belum datang di Zoom ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yeay. Bagaimana kabarnya? Pasti sehat kan? Oke, mari sama-sama kita bangkit. Kita akan nyanyi lagu sedikit. Yesusku, kasih Yesusku, datang yang dalam lautan, lebih dalam Yesusku, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Mengalahkan segalanya, kasih Yesus. Oke, lagu selanjutnya. Yang ku alami dalam hidupku, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, Tuhan daya Kau beri sehari ini, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, daya terima kasih Yesusku,
Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Mari Papi ajak semuanya kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya, kami sudah memuji Tuhan, dan siang hari ini kami rindu kebenaran firman-Mu memberkati setiap kami anak-anak Tuhan. Dan biarlah setiap kebenaran firman-Mu bukan hanya kami dengarkan, tetapi kami juga boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, biar semua konsentrasi kami untuk mendengar dan mencatat kebenaran firman-Mu, dan kami juga dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Oke, hari ini Papi Fendi akan men-sharingkan firman Tuhan yang dikasih judul tentang teladan. Nah, jadi teladan. Sudah kelihatan? Kok jadi keluarga? Nah, sudah kelihatan semuanya? Yang sudah lambaikan tangan ke layar. Udah. Ya, ini bukannya melambaikan tangan ke CCTV menyerah, tapi sudah kelihatan. Oke, sama-sama kita katakan jadi teladan. 1, 2, 3. Jadi teladan. Jadi teladan. Oke, kita akan lihat teladan itu apa sih? Nah, teladan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata teladan, anak-anak yang dikasih Tuhan, artinya sesuatu yang patut ditiru. Sesuatu yang patut ditiru. Patut ditiru itu artinya boleh dilakukan, boleh dicontoh, karena apa? Karena dikatakan baik, ya. Dikatakan baik untuk dicontoh. Nah, baik yang dicontoh itu apa? Perbuatan, kelakuan, atau sifat. Ya, jadi teladan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang boleh kita contoh, sesuatu yang boleh kita tiru, sesuatu yang boleh kita kerjakan karena kita melihat sesuatu yang baik. Ya, contoh yang baik apa? Misalnya, ya, misalnya kita menolong orang tua kita menjaga adik kita misalnya kalau disapa sama bu guru atau teman-teman, kita berbahasa dengan baik, ya, nggak teriak-teriak. Misalnya dipanggil sama orang tua kita nggak jawabnya iya Mi, ya itu berarti teriak-teriak, ya, harus jawabnya dengan sopan. Itu adalah sesuatu teladan yang baik. Nah, kita akan baca firman Tuhan yang di bawah di dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Papi mau ajak semua anak-anak untuk sama-sama baca firman Tuhan. Ayo kita sama-sama, kita unmute, kita baca dari kata ikutlah. 1, 2, 3. Ikutlah teladan saya, seperti saya pun mengikut teladan Kristus. Ya, oke. Ini adalah suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus menyuruh kepada jemaat di Korintus, dia katakan, ikut teladan saya. Ya, dia ngomong sama jemaatnya, dia bilang katanya, kamu harus ikut teladan saya. Kenapa? Karena dikatakan saya pun, katanya Rasul Paulus pun mengikuti teladan Kristus. Ya, jadi ada teladan atau contoh apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus pesan sama semua jemaat Korintus, kamu juga harus ngikutin itu, ya. Di dalam bahasa Inggrisnya follow my example, ya. Follow my example itu adalah ikuti contoh, ya. Kalau ada contoh itu berarti kita lebih gampang. Karena kenapa? Kita sudah melihat, oh contohnya kayak gini, ya. Mungkin teman-teman di sini adik-adik juga ikut, ya. Apa yang sudah dikerjakan Tuhan di dalam hidup kita, ya. Kalau ditanyain satu-satu mungkin banyak, ya. Tapi dalam minggu-minggu ini kita bisa sebutkan salah satu contohnya apa, ya. Coba kalau bisa disebutkan, ada siapa nih? Ada Sheris misalnya. Kira-kira ada satu contoh apa yang dikerjakan Tuhan nggak dalam hidup Sheris? 1 minggu ini aja deh, ada kebaikan Tuhan nggak sih? Contoh. Sheris, bisa kasih contoh satu? Kira-kira apa yang Sheris terima dari kebaikan Tuhan Yesus misalnya? Ayo contoh aja, nggak apa-apa. Salah juga nggak di iniin. Apa deh? Hah? Sheris? Sheris sehat nggak?
Sehat. Nah, sehat itu udah salah satu kebaikan Tuhan, betul nggak, adik-adik? Ya, kita semua anak-anak kita semua sehat, bisa nge-zoom, bisa ngelihat semuanya pun smile semua, ya senyum. Itu adalah salah satu contoh kebaikan Tuhan. Ya, jadi kita harus mengikuti kebaikan apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu begitu baik, mengasihi kita, melindungi kita, memberikan kita tubuh yang sehat, artinya apa? Kita juga harus ya menjaga kesehatan itu sama ya seperti itu ya, contohnya salah satu seperti itu. Oke, yang gampangnya ini ya, jadi kenapa sih kita belajar hari ini, kenapa sih tentang teladan bulan Oktober ini, kita ngapain sih belajar tentang teladan? Nah, Papi Fendi mau kasih tahu, teladan itu sebab ya, jangan lihat teladannya, tapi kita lihat sebabnya, akibatnya daripada teladan ya. Teladan itu membawa sebuah akibat, membawa sebuah dampak. Dampaknya apa sih teladan? Nah, ternyata teladan itu membawa dampak tentang yang namanya dicontoh. Sama-sama katakan dicontoh. 1, 2, 3. Dicontoh. Dicontoh ya, dicontoh atau ditiru. Nah, lihat di sebelah ada gambarnya. Maminya di sebelah kanan itu suka gambar-gambar ya. Kasih pipinya merah-merah, bibirnya dikasih merah-merah, kemudian alisnya dikasih hitam-hitam ya. Pasti kita punya mami ya, kita sama ya, punya mami, semuanya punya mama. Kita punya mami pasti kita perhatiin deh. Pasti mami kita suka begitu ya, di cermin senyum-senyum sendiri, merah-merahin bibir. Nah, coba lihat di sebelah kirinya ya. Itu ada anaknya. Karena maminya suka make up, suka dandan, suka senyum-senyum di cermin ya. Anaknya jadi mencontoh, anaknya jadi meniru. Nah, itu namanya gambaran keteladanan. Keteladanan itu bisa menyebabkan orang di sekeliling kita, orang di sekitar kita untuk mencontoh atau meniru kita. Nah, masalahnya bisa ada contoh yang baik, ada contoh yang jelek. Nah, kita mau kasih sebagai anak Tuhan, kita harusnya memberikan contoh yang baik atau contoh yang jahat. Ayo, contoh yang baik atau yang jelek ke Koko Devon? Baik. Contoh yang baik ya, apalagi kayak Koko Devon punya namanya Devon Guanteng ya. Artinya apa? Berarti kegantengannya harus dicontoh ya. Semuanya juga pengen ganteng kayak Koko Devon gitu ya. Oke, sekarang kita akan belajar kenapa kita perlu memberi teladan ya. Contohnya, kenapa sih kita harus memberi teladan? Bukan hanya orang tua, bukan hanya guru, tapi kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus kasih teladan. Nah, Papi akan bagiin 2 aja contoh kenapa teladan penting. Kenapa bulan Oktober ini kita ngomong soal teladan. Nah, daripada susah-susah, Papi udah siapin nih. Hari ini kita akan nonton sesuatu drama ya, sitkom namanya, situasi komedi ya. Jadi kita akan belajar poinnya. Kenapa teladan penting? Nah, yuk anak-anak kita simak ya. Ini ada gambaran dari keluarga Cemara. Hari ini kita akan nonton drama, tapi lewat Zoom. Nah, siapa yang udah pernah nonton drama lewat Zoom? Ayo, lambaikan tangan. Ada? Sherry sudah pernah nonton drama belum di Zoom? Hah? Natasha? Koko Devon pernah nonton film drama Korea? Wah, ada Koko ini loh. Marvel. Oh, nggak pernah nonton dia mah, nggak pernah nonton drama, dia mainnya game-game terus ya. Oke, kita akan hari ini kita akan nonton drama ya. Dramanya judulnya Keluarga Cemara ya. Nanti diperankan oleh banyak ya, oleh ada Bapak Cemara, ada Ibu Cemara, ada Om Bob, ada Dewi ya, ada Christian. Nah, ini hari ini Keluarga Cemara di hari Minggu ini sama ya, mau ke gereja secara ibadah online ya. Ya, tiba-tiba siang hari ini, tiba-tiba Ibu Cemara ya suaranya menggelegar seperti petir di siang bolong. Dewi, Chris, bangun. Kalian ini jam segini belum pada bangun. Mama udah di SMS-in tuh, udah di WA-in sama Bapak Gembala. Disuruh ikut IHK Grow. Kalian masih tidur jam segini, bangun. Mandi dulu. Aduh, Mama nggak lihat apa aku lagi peluk guling kesayangan aku yang lucu ini. Masa Mama hari Minggu suruh aku bangun sih? Udah, aku mau tidur lagi. Aduh, masih ngantuk banget, Mama. Ih,
Jam berapa sih nih? Aduh, apa mama aja masih berantakan begitu. Masih berantakan gitu juga. Ngajak Bangun kalian ini. nyuruh-nyuruh tapi dirinya masih berantakan. Tuh, emang enak. Makanya ikut ibadah. Maminya juga harus ibadah, harus bergerak. Emang enak tuh dikatain anaknya begitu. Ayo udah sana. Ya. Oke. Ya, singkat ya, ceritanya singkat ya. Ada Papa Cemara, ada omnya, ada Om Bob, ada Ibu Cemara, ada anak ya. Tadi ada Kak Dewi diperanin sama Kesia, sama Christian ya, sama Andrew. Nah, poin pentingnya kita akan belajar kenapa sih penting untuk teladan ya. Kenapa sih teladan itu penting? Nah, poin yang pertama itu dari keluarga Cemara kita belajar ini. Yang pertama, ayo sama-sama kita baca dari mulai kata anak atau orang. 1, 2, 3. Anak atau orang melihat kita atau orang melihat kita dari perbuatan, bukan perkataan. Ya, jadi yang jawaban pertama, kenapa teladan itu penting? Ya, jawabannya yang pertama ini. Anak-anak atau orang di sekeliling kita ngelihat kita bukan dari kita punya omongan, bukan karena mamanya Ibu Cemara bilang, "Hei, ibadah online apa segala macam." Tapi mamanya masih santai, masih rambutnya berantakan, belum mandi, nyuruh-nyuruh anaknya gitu ya. Jadi anak-anak itu selalu melihat contoh dari orang tuanya. Lah orang tuanya nggak ikut ibadah, males-malesan, nyuruh-nyuruh doang. Ya gimana caranya? Nah, ada ayat firman-nya ya. Yuk kita sama-sama lihat di dalam Matius 5 ayat 16. Ini menjadi ayat hafalan kita sebenarnya. Yuk 1, 2, 3 kita baca sama-sama ya. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, jadi ini adalah sebuah firman yang meneguhkan kenapa teladan itu penting. Teladan itu penting untuk dilakukan karena orang melihat perbuatan kita, bukan perkataan kita. Ya, jadi ingat yang pertama, jadi teladan itu penting karena kenapa? Sama-sama katakan orang melihat perbuatan kita, bukan perkataan kita. Ya, jadi action talks louder than words. Ya, itu bahasa Inggrisnya. Perbuatan itu berkata-kata lebih besar daripada perkataan kita. Kita mau ngomong sekencang apapun, tapi kalau kita tidak melakukannya, orang bisa melihat, lu cuman omong doang, tapi nggak bisa memberi contoh. Ya, makanya teladan itu penting, adik-adik. Ya, yang kedua, nah ini adalah sebuah kesimpulan. Kenapa teladan itu penting? Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Anak adalah cerminan orang tua. Bahasa Inggrisnya child reflects their parents. Jadi kalau kita ngelihat anak itu sebenarnya cerminan orang tua. Kalau kita ngelihat anak-anak yang sukanya ngambek, yang sukanya nangis, yang suka kalau ada apa-apa ngancem, ya, itu sebenarnya ada cerminan dari orang tuanya, ya. Jadi kita harus hati-hati. Teladan itu memberikan sebuah dampak, sebuah contoh yang bisa secara tidak langsung dilihat sama anak-anak atau orang sekeliling kita, ya. Jadi kalau misalnya kita kasih contoh yang salah, ya, namanya cermin pasti akan memperlihatkan apa? Sama persis ya. Kalau kita ngaca nggak mungkin. Kalau kita pakai kacamata di cermin, kacamatanya hilang, nggak mungkin ya. Pasti apa yang nampak di cermin itu sama seperti apa yang kelihatan. Nah, demikian pula anak sama orang tua. Kalau orang tuanya suka marah-marah, suka ngambek, suka melakukan hal-hal yang tidak baik, maka tidak heran ya, kadang-kadang kita melihat anak-anak kok kelakuannya kok jelek gitu ya. Kok kelakuannya tidak baik, tidak terpuji. Nah, karena apa? Karena teladannya yang diberikan atau yang dicontohkan itu tidak baik. Nah, Papi Fendi akan nutup
renungan firman Tuhan ini untuk yang contoh nomor 2. Bisa dilihat. Yang kedua, ini ada sebuah video. Video singkat. Semoga semuanya bisa menyimak. Dan lihat ya, itu ada bapak-bapak ngerokok. Ya, belakangnya ada anak juga merokok. Lihat tuh, dibuang, diinjek, dibuang, diinjek. Nah, ada bapak-bapak tuh buang sembarangan. Mamanya berantem, marah-marah di jalan. Bapaknya juga suka marah-marahin. Oh, mamanya suka pukul-pukul. Nah. Bapaknya suka pukul, suka kekerasan, anaknya suka kekerasan juga. Children see, children do. Nah, ini yang baik. Kalau dia lihat papanya baik, bantu. Nah, oke, sudah ya. Ini jadi lagi. Oke, itu aja 2 hal yang hari ini Papi Fendi mau sharingkan tentang keteladanan. Pentingnya keteladanan, karena yang pertama tadi dikatakan orang melihat apa? Perbuatan atau perkataan? Perbuatan. Perbuatan daripada perkataan. Jadi hati-hati, jangan kita cuma ngomong tapi kita nggak melakukan. Ya, jadi contoh itu harus orang melihat perbuatan kita. Yang kedua, anak itu cerminan orang tua. Jadi kita itu menggambarkan apa yang orang tua kita teladankan. Nanti satu saat kita juga jadi orang tua, kita juga jadi besar, kita jadi tumbuh, kita nggak selamanya jadi anak kecil, ya. Anak-anak IHK Grow pasti nanti akan besar jadi orang yang hebat, orang yang luar biasa. Nah, kita perlu teladan yang baik, sama seperti Tuhan Yesus memberikan teladan yang baik, kita pun juga harus menjadi orang yang baik seperti apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita sama-sama tutup di dalam doa. Papi minta Cekesia untuk tutup di dalam doa. Terima kasih. Ya, mari sama-sama semua kita tutup matanya, kita lipat tangan, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini yang sudah disampaikan oleh Papi Fendi. Kiranya Tuhan, kami anak-anak IHK Grow bisa menjadi anak yang baik, anak yang mau dengar-dengaran sama orang tua, dan juga kami dapat melihat Tuhan sikap keteladanan dari orang tua kami masing-masing. Tuhan, pimpin juga orang tua kami yang sedang bekerja maupun yang bersama dengan kami, kiranya Tuhan memberkati kedua orang tua kami agar juga mereka dapat menjadi teladan yang baik untuk anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Kasih Kak, silakan. Mau ada pengumuman? Oke, teman-teman, adik-adik semuanya, terima kasih untuk sudah mengikuti ibadah Grow yang hari ini. Kasiska mau kasih pengumuman, jadi dalam rangka ulang tahun IHK yang ke-11, jadi IHK Grow mengadakan sebuah lomba melukis dan mewarnai. Jadi temanya ini adalah Ultah IHK yang ke-11 dan COVID-19. Jadi bisa pilih 2 opsi ya, Ultah IHK yang ke-11 atau yang COVID-19. Terus ini ada dua kategori ya. Yang pertama itu yang A, itu usia 3 sampai 6 tahun. Dan yang kedua itu usia dari 7 sampai usia yang ke-12 tahun. Lalu nanti kalau seandainya adik-adik semuanya sudah mengerjakan lomba melukis dan mewarnai ini, nanti bisa dikirim mungkin lewat Papi Fendi atau di grup IHK Grow. Nah, atau bisa langsung aja di post di Instagram masing-masing kalau seandainya punya, lalu tag ke Instagramnya IHK Grow. Nah, nanti pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 11 Oktober, yaitu minggu depan. Gitu. Ada yang mau tanya? Siapa yang udah follow Instagramnya IHK Grow? IHK Grow punya Instagram loh. Ya, semuanya. Instagramnya IHK Grow. Dianya apa ya?
Ada hadiahnya enggak? Kasih Ada Siska. dong, kasih Hadiahnya dari Papi Fendi dia kasih pulsa, Pak. Wow. Wow. Kapan hari yang dapat hadiah siapa ya? Ayo, unmute dulu yang dapat hadiah kemarin. Ayo yang dapat hadiah siapa ngaku? Aku kemarin belum. Cece Tika nanti dikirimin minggu ini. Yang dapat siapa kemarin? Oh, Seris. Ya, hadiahnya apa kemarin, Seris? Wih. Boba. Siapa yang mau boba lagi? Aku. Kak Andrew mau boba. Ya sudah kalau gitu. Kembali ke Kak Cika. Ya, jadi kayak gitu ya adik-adik. Pokoknya bebas mau gambar dan mau lukis apa. Pokoknya temanya tentang IHK Grow, ulang tahun IHK yang ke-11 dan tentang COVID-19. Nah, pokoknya ntar kalau seandainya udah selesai dikerjakan, bisa kirim mungkin ke Pak Fendi, atau bisa mungkin Cek Esya atau Kak Siska, atau bisa di grup IHK Grow, atau kalau seandainya yang punya Instagram sendiri bisa upload di Instagramnya, lalu tag @IHK Grow. Yeay. Tuh. Nanti pemenangnya tanggal 11 Oktober. Ya, pas tanggal 11 untuk ulang tahun IHK yang ke-11. Nanti dipilih sama Bapak Gembala sama Ibu Berarti Gembala. terakhir kali upload atau kasih itu kapan Kak Siska? Tanggal 10 terakhir. Tanggal 10 terakhir ya berarti? Ya, 10 terakhir. Oke. Kalau udah lewat close, ya nanti nggak bisa nyusul ya. Jadi tanggal 11 langsung pengumumannya sebenarnya. Nanti dikasih lihat sama Kak Siska gambar-gambar yang sudah dinyatakan sebagai pemenang. Gitu. Dari kelompok A, tadi yang seperti Kak Siska bilang, umur 3 sampai 6 tahun ya. 3 sampai 6 tahun. Ya, yang kelompok Evelyn B. umur berapa Evelyn? Evelyn umur 7. Ya. 8. Oh, 8. Waduh, udah 8 Dede. Udah Dede. besar dong. Berarti kamu B. Tuh Dede di belakang. Mana? Maju deh, maju. Dede sampai berapa? Dedeknya mana? Yang kategori B 7 sampai 12. Halo Dede. Loh, kok tambah cantik? Makan apa ya? Apanya? Makan apa kok tambah cantik? Oke, tadi gimana lanjut? Ya, jadi kelompok pertama itu usia 3 sampai 6 tahun, dan kategori yang B itu 7 sampai 12 tahun gitu. Ada yang mau ditanyakan? Devon, ada yang mau ditanyain? Devon tadi angkat tangan? Oh, enggak. Boleh pakai krayon atau pakai pensil warna Kak Siska? Boleh, bebas. Tapi nggak boleh di print ya, teman-teman. Iya, benar-benar. Jadi melukis, benar-benar melukis ya, bukannya di apa? Hasil karya sendiri, bukan dari internet. Tadi Tika bilang pakai cat boleh kok. Boleh. Boleh pakai cat, boleh pakai krayon, boleh pakai spidol, boleh pakai pilok, terserah. Pokoknya yang penting berwarna. Melukisnya atau gambarnya itu hasil karya sendiri ya. Ya, nggak boleh nyontek dari Google. Oke, kalau sudah, sebelum kita akhiri, Tekesia ada video mau diputar untuk hari ini yang perform. Bentar ya. Untuk hari ini, aku mau putar videonya. Wait. Ini minimize dulu. Wow, siapa nih? Aduh. Oh, Christian itu. Ini suaranya kedengeran nggak? Belum. Nggak, Ceh. Kedengeran? Nggak kedengeran. Enggak. Kedengeran nggak suaranya? Enggak. Padahal udah gede. Mungkin lebih gede lagi speakernya. Ya, luar biasa. Wih. Iya. Wih. Mantap.
musiknya nggak keluar ya, Cek? Cici Tika keren banget tuh Cici Tika. Iya. Series. Etika. Suaranya nggak ada. Iya, suaranya nggak kedengaran. Lupa itu. Ada suaranya. Ya, suaranya nggak ada ya. Yaudah Papi Fendi aja yang share. Hmm? Yang share Papi Fendi aja. Di aku masa nggak ada suaranya? Ini udah gede banget. Tetap nggak ada. Mungkin Nggak ada sinyal. ya? Sinyal kali. Coba Suaranya Papi nggak Fendi masuk yang ke Zoom. share. Suaranya itu nggak masuk ke Zoom itu. Menit ke berapa, Cek? Waduh, udah close lagi. 53:53. 53. Baik, 52. Di share screen, diklik yang 52:45 lah ya. Bentar ya. Ayo. Lemot. Tunggu sebentar. Oke, 52:40. Oke, 52:40 ya. Oke. Coba Papi yang share. Sungguh besar dan kesan. Kedengaran suaranya? Kita akan menyaksikan beberapa penampilan dan tari dari IHK Grow. Kayaknya nggak ada suaranya. Screen-nya YouTube-nya belum balik ya? Nggak ada videonya. Nggak ada videonya. Ada kok aku. Kok suaranya jadi tambah kecil? Jadi tambah kecil. Nggak ada ya tadi? Kita akan Tadi ada sih aku. kue dari Bapak Gembala, Bapak Pendeta Paulus Eko Dianto bersama dengan Ibu Gembala. Lalu juga bersama dengan Bapak Pendeta Penny Samsudin bersama dengan istri Ibu Santi Samsudin. Nanti di-share aja deh. Nanti di-share di grup aja. Nge-lag punyaku. Sorry ya, sorry. Nggak apa-apa. Papi Fendi juga nge-lag kayaknya. Oke. Ada Koko Alim. Koko Alim. Halo. Ya kok. Yuk Koko Alim, silakan kita tutup di dalam doa. Oke, semuanya mari kita bersatu dalam doa, kita mau tutup ibadah kita. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah pimpin acara ibadah Zoom kami hari ini ya Bapa. Kiranya kami boleh mendapat satu hal Tuhan.
keteladanan yang dapat kami contoh dari Engkau ya Bapa. Ajar setiap kami Tuhan, setiap hari semakin lebih baik lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan berkati Tuhan anak-anak-Mu yang hari ini mengikuti ibadah Zoom. Setiap guru-guru yang melayani pada hari ini, Tuhan berkati juga. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih, Ko Alim. Saya juga terima kasih ya. Tadi yang sudah joget-joget tadi, namanya siapa tadi? Seris sama Gue udah ditutupin Tika. Kameranya. Terima kasih ya. Aku tadi juga joget. Luar biasa. Namanya joget ya? Iya. Namanya joget ya? Tika? Tika? Mana sih? Namanya joget tadi ya? Apanya? Tadi. Yang kamu gini-gini tadi namanya joget ya? Dance. Apa ngibing namanya? Seris tadi ngibing juga ya, Seris? Iya deh, kalian anak-anak hebat, anak-anak pinter ya. Oke. Thank you. Bye, thank you. Makasih semuanya. Foto dulu. Ya, semua. Oh iya, foto dulu. iya, Di videoin, videonya dibuka. Tasya boleh dibuka sama Kolim. Tasya, Ko Alim buka. Mami ini ikutan nggak? Siapa yang screenshot sekarang? Aku. Cek yang hari ini. Udah stay smile ya. Ayo Tika lihat dulu. Natasya belum? Oke, Natasya udah. Oke. Smile dulu ya. Semuanya coba dulu ya, tes dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Tunggu ya, itu 1 sama di HP ku 1. Sarangeo. Sarangeo. Pakai gini. Semuanya. Sarangeo dulu. Enggak, foto. Foto, cheese. Sarangeo. Wah, Sarangeo-nya Ko Alim beda. Oke. Oke, terima kasih. Ko Alim. Bye-bye semuanya. Terima kasih Koko Devo, nama Cici Queen. Dadah Kak Cici Seris. Queen kamu sudah pulang. Tasya. Bye. Jangan lupa ya nanti yang mau mewarnai di uploadnya di Instagram aja deh, di tag IHK Grow. Iya. Oh iya. Bye. Semoga menang ya. Oke semuanya. Tuhan berkati. Dah. Dadah, God bless. Mana sih?